Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini kok kayaknya sempit banget, penuh batasan? Nah, hari ini kita mau coba lihat sebuah konsep yang bisa kasih kita kelegaan dan cara pandang baru. Kita akan kenalan lebih dalam sama salah satu nama Tuhan yang paling menenangkan, Al-Wasi, atau yang Maha Luas. Aku mau mulai dengan satu pertanyaan simpel buat kamu. Pernah nggak merasa kejepit? Mungkin kejepit sama keadaan, sama tumpukan pikiran, atau rasa sedih yang bikin dunia rasanya jadi sempit banget? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Itu wajar banget kok. Kita semua pasti pernah ada di titik itu. Jadi, yuk, dalam beberapa menit ke depan kita jalan-jalan sebentar. Kita mulai dari kepala, buat ngerti apa sih artinya Al-Wasi ini. Terus kita pakai mata kita buat ngelihat jejak-jejaknya di sekitar kita. Dan yang paling penting, kita bawa semuanya ke dalam hati, biar kita bisa ngerasain gimana konsep ini bisa bikin hidup kita terasa lebih lapang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kalau kita dengar kata Al-Wasi, apa sih sebenarnya yang harusnya ada di bayangan kita? Yuk kita gali bareng-bareng konsep intinya. Gampangnya, Al-Wasi itu artinya yang maha luas. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal luasnya lautan atau angkasa ya. Coba deh bayangin keluasan dalam segala hal. Sifat-sifatnya, nama-namanya, kesempurnaannya, semuanya itu tanpa batas sama sekali. Nah, ini titik awal kita. Biar lebih kebayang, keluasan yang tak terbatas ini bisa kita pecah jadi 4 pilar utama. 4 pilar ini bakal nunjukin ke kita sedalam apa sih sebetulnya makna dari nama Al-Wasih itu. Pilar pertama, ilmunya. Coba deh pikirin, nggak ada satupun loh, satu detil pun di alam semesta ini yang luput dari pengetahuannya. Dari pergerakan galaksi yang jauh di sana, sampai niat yang paling tersembunyi di hati kita, semuanya dia tahu, secara sempurna. Kedua, karunianya. Setiap napas yang kita hirup, setiap tetes air yang turun, setiap rizki yang sampai ke kita, itu semua cuma sebagian kecil dari pemberiannya yang literally nggak pernah berhenti dan nggak akan bisa dihitung. Kalau kita coba hitung, wah nggak bakal selesai. Nah, pilar ketiga ini yang mungkin paling bikin hati adem buat kita semua adalah rahmatnya. Bayangin ada samudra ampunan yang luas banget di mana kesalahan sebesar apapun bisa tenggelam di dalamnya tanpa sisa. Itulah rahmatnya, menyelimuti semuanya tanpa terkecuali. Lega banget kan? Dan yang terakhir, kekuasaannya. Kekuatannya itu mutlak, keagungannya nggak ada tandingannya. Dan setiap hal yang dia takdirkan itu selalu dibungkus dengan kebijaksanaan yang sempurna. Meskipun, ya kadang kita belum bisa paham sekarang. Oke, tadi itu kan konsepnya. Sekarang pertanyaannya, di mana sih kita bisa lihat bukti nyatanya? Di mana kita bisa merasakan keluasan ini di sekitar kita? Coba deh kita buka mata kita sedikit lebih lebar. Buktinya ada di dua tempat. Pertama, di ciptaannya. Coba deh malam-malam lihat ke langit. Setiap titik bintang itu jadi saksi bisu keluasan yang nggak kebayang sama akal kita. Lalu lihat ke dalam diri kita pada syariatnya. Agama yang dia turunkan itu bukan penjara yang sempit, tapi justru jalan yang lapang, yang didesain pas banget untuk kita. Nggak pernah memberatkan di luar kemampuan kita. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling inti. Gimana semua pemahaman tadi bisa mengubah kita dari dalam? Karena iman kepada Al-Wasi itu bukan cuma teori di kepala, tapi sebuah proses transformasi hati yang nyata. Jadi, kalau kita benar-benar meresapi makna Al-Wasi, ada 4 buah manis yang bakal kita petik. Pertama, otomatis tumbuh rasa cinta dan kagum sama zat yang kebaikannya seluas ini. Kedua, pintu harapan jadi terbuka lebar, bikin kita nggak gampang putus asa. Ketiga, keyakinan ini jadi perisai buat kita dari bisikan-bisikan soal takut miskin atau putus asa karena dosa. Dan terakhir, ini yang paling keren, keyakinan ini membentuk akhlak kita, bikin kita jadi orang yang lebih lapang dada. Poin terakhir tadi penting banget, salah satu sumber kita menekankan, orang yang paham Al-Wasi itu bakal punya dada yang lapang dan akhlak yang luas. Maksudnya apa sih? Gampangnya, kita jadi kayak cerminan kecil dari sifatnya. Jadi lebih pemaaf kalau disakiti, lebih enteng tangan buat memberi, dan lebih terbuka sama perbedaan. Oke, terus gimana caranya kita bawa semua ini dari sekedar wawasan jadi kenyataan? Apa sih artinya hati yang lapang itu buat kamu dan aku di kehidupan sehari-hari? Intinya tuh ini, memahami Al-Wasi itu ibarat penawar. Penawar buat rasa sesak, cemas, dan perasaan terbatas yang sering kita rasain. Dia menukar semua perasaan sempit itu dengan kelegaan, harapan, dan kelapangan hati. Pada akhirnya, jiwa kita diajak untuk jadi lebih luas juga, meneladani keluasannya.
Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan untuk kamu renungkan. Kalau kita tahu rahmatnya seluas itu, rizkinya nggak terbatas, dan ampunannya sedalam samudra, pertanyaannya adalah, di bagian mana dari hidupmu kamu bisa mulai membawa sedikit saja dari keluasan itu hari ini? Terima kasih sudah menyimak.